sebuah kampung yang jauh dari perkotaan, hiduplah sepasang suami istri. Suami istri itu sangatlah miskin. Rumah mereka hanya beratap anyaman daun rubia. Lantai hanya berupa tanah yang diratakan dan selebar tikar yang lusuh sebagai tempat berlindung suatu malam. Namun demikian, suami istri itu sangat rajin beribadah. Istriku, Kata sang suami suatu malam. sebenarnya apakah kesalahan kita sehingga sudah di usia begini tua, kita belum juga dianugerahkan seorang anak pun. Padahal aku tak pernah menyakiti orang, tak pernah berbuat jahat kepada orang, dan tak pernah mencuri walau kita kadang tak ada beras untuk tanah. Engkaulah suamiku, kau kan tahu, aku juga selalu beribadah dan memohon kepada Tuhan agar nasib kita ini dapat berubah. Jangankan harta, anak pun kita tak punya. Apa Tuhan terlalu membenci kita karena kita miskin? Keluh sang istri pula. Matanya bercahaya, di bawah sinar lampu penyat tanda berusaha menahan tangis. Malam itu, seusai tahajud, suami istri tersebut kembali berdoa kepada Tuhan. Keduanya memohon agar dianugerahkan seorang anak. Tanpa sadar, mulut sang suami mengucapkan sumpah. Kalau aku diberi anak, sebesar cabai rawit pun anak itu akan kurawat dengan kasih sayang. Entah sadar atau tidak pula, si istri pun mengamini doa suaminya. Beberapa minggu kemudian, si istri mulai merasakan sakit perutnya. Keduanya tak pernah curiga kalau sakit yang dialami si istri adalah sakit orang mengandung. Tak ada ciri-ciri kalau perut istri sedang mengandung. Si istri hanya merasa sakit dalam perut. Sesekali ia memang merasakan mual. Waktu terus berjalan, bulan berganti bulan. Pada suatu malam yang dingin, si istri merasakan sakit dalam perutnya teramat sangat. Bukan main gelisahnya, kedua suami istri tersebut hendak pergi berobat. Tak tahu harus pergi kemana dan pakai apa. Tak ada sepeser pun uang tersimpan. Namun kegelisahan itu tiba-tiba berubah suka tatkala ternyata istrinya melahirkan seorang anak. Senyum sejenak mengambang di wajah keduanya. Akan tetapi betapa terkejutnya suami istri itu, ternyata tubuh anak yang baru saja lahir sangat kecil sebesar cabai rawit. Sudahlah istriku, betapapun dan bagaimanapun keadaannya, anak ini adalah anak kita. Ingatkah kau setahun lalu saat kita berdoa bersama bahwa kita bersedia merawat anak kita kelak kalau memang Tuhan berkenan, walaupun sebesar cabai rawit? Hibur sang suami. Keduanya lalu tersenyum kembali dan menyadari sudah menjadi ibu dan ayah. Singkat cerita, si anak pun dipelihara hingga besar. Anak itu perempuan. Kendati sudah berumur remaja, tubuh anak itu tetap kecil seperti cabai rawit. Demi kehidupan keluarganya, sang ayah bekerja mengambil upah di pasar. Ia membantu mengangkut dagangan orang untuk mendapatkan sedikit bekal makanan yang akan mereka nikmati bersama. Sahdan, suatu ketika si ayah jatuh sakit. Tak lama kemudian meninggal dunia. Sedangkan si ibu tubuhnya mulai lemas dimakan usia. Bertambah duka di keluarga itu sejak kehilangan sang ayah. Si ibu pun hanya menangis. Tak tahan melihat keadaan orang tuanya, si anak yang diberi nama cabai rawit karena tubuhnya memang kecil seperti cabai, berkata pada ibunya, Ibu, aku akan pergi ke pasar. Aku akan bekerja menggantikan ayah. Jangan anakku, nanti kalau kau terpijak orang, bagaimana? Ibu tak mau terjadi apa-apa pada dirimu. sahut ibunya. Sudahlah ibu, yakinlah aku tak akan apa-apa. Aku pasti bisa. Aku kan sudah besar. Anakku, kau satu-satunya harta yang tersisa di rumah ini. Kau satu-satunya milik ibu sekarang. Ibu tak mau kehilangan dirimu. Kata ibu lagi. Aku akan mencoba dahulu ibu. Dengan doa ibu, yakinlah kalau aku tidak akan apa-apa. Nanti, kalau memang aku tidak bisa bekerja, aku akan pulang. Tapi izinkanlah aku mencobanya dahulu ibu. Bujuk cabai rawit berusaha meyakinkan ibunya. Cabai rawit terus mendesak ibunya agar diizinkan bekerja ke pasar. Sahdan, sang ibu pun akhirnya memberikan izin kepada cabai rawit. Maka pergilah cabai rawit ke pasar tanpa bekal apapun. Belum sampai ke pasar, di perempatan jalan melintaslah seorang pedagang pisang.
Raga pisang pedagang itu nyaris saja menyentuh cabai rawit. Muge pisang, hati-hati. Jangan sampai raga pisangmu menghipit tubuhku yang kecil ini, Kata cabai rawit. Spontan, pedagang pisang menghentikan langkahnya. Hah? Suara siapa itu? Ia melihat ke belakang, lalu ke samping, tapi tak dilihatnya seorang pun manusia. Muge pisang, hati-hati. Jangan sampai raga pisangmu menghipit tubuhku yang kecil ini. Terdengar kembali suara serupa di telinga pedagang pisang. Ia kembali melihat ke belakang dan ke samping, tapi tetap tak ditemukannya sesosok manusia pun. Sampai 3 kali ia mendengar suara dan kalimat yang sama. Muge pisang merasa ketakutan. Akhirnya dia berlari berteriak meninggalkan pisang dagangannya. Peninggalan Muge pisang, pulanglah cabai rawit membawa pisang yang sudah ditinggalkan Muge itu. Sesampainya di rumah, si ibu heran melihat anaknya membawa pisang. Dari mana kau dapatkan pisang-pisang ini, Rawit? Tanya si ibu. Cabai rawit menceritakan kejadian di jalan sebelum ia sempat sampai ke pasar. Daripada diambil orang atau dimakan kambing, aku bawa pulang saja pisang-pisang ini, Bu. Kata cabai rawit. Keesokan harinya, si cabai rawit kembali minta izin untuk pergi ke pasar. Namun di tengah jalan, lewatlah pedagang beras dengan sepedanya. Ketika pedagang beras nyaris mendahului si cabai rawit, ia mendengar sebuah suara. Hati-hati pedagang beras, jangan sampai ban sepedamu menggilas tubuhku yang kecil ini. Ibuku pasti menangis nanti. Berhentilah pedagang beras tersebut karena terkejut. Siapa yang memanggilku? Ia melihat ke sekeliling, tapi tak didapatinya seorang manusia pun. Sementara suara itu kembali terdengar. Setelah mendengar suara tersebut berulang-ulang, akhirnya pedagang beras lari pontang-panting ketakutan. Ia mengira ada makhluk halus yang sedang mengintainya. Padahal itu suara cabai rawit yang tidak kelihatan karena tubuhnya yang teramat mungil. Sepeninggalan pedagang beras, cabai rawit pulang sambil membawa sedikit beras yang sudah ditinggalkan oleh pedagang tersebut. Sesampainya di rumah, si ibu kembali bertanya. Tadi di jalan aku bertemu dengan pedagang beras, Bu. Dia tiba-tiba meninggalkan berasnya begitu saja. Daripada diambil orang lain atau dimakan burung, kuambil sedikit, kubawa pulang untuk kita makan. Bukankah kita sudah tidak memiliki beras lagi? Jawab cabai rawit. Begitulah hari-hari dilalui cabai rawit. Ia tidak pernah sampai ke pasar. Selalu saja di perempatan atau pertengahan jalan, dia berpapasan dengan para pedagang. Hatta, keluarga yang dulunya miskin dan jarang makan enak itu, menjadi hidup berlimpah harta. Heranlah orang-orang sekampung melihat si janda miskin menjadi hidup bergelimang harta. Orang-orang kampung pun mulai curiga. Didatangilah rumah janda miskin tersebut. Bagaimana mungkin kau tiba-tiba hidup menjadi kaya, sedangkan kami semua tahu kau tidak memiliki siapa-siapa. Suami pun sudah meninggal. Kata kepala kampung. Si janda hanya diam 1000 bahasa hingga kepala kampung mengulangi pertanyaannya lagi. Namun, si janda tetap bungkam. Karena kepala kampung dan orang-orang kampung di rumah itu sudah mulai marah, terdengarlah suara dari balik pintu. Tolong jangan ganggu ibuku. Kata suara tersebut. Kepala kampung dan orang-orang yang ada di rumah tersebut terkejut mendengar suara itu. Beberapa kali suara itu terdengar dari arah yang sama, dari belakang pintu. Salah seorang penduduk melihat ke sebalik pintu, namun tak dijumpainya seorang pun di sana. Sedangkan saat itu, suara yang sama kembali terdengar. Kalau kalian mau marah, marahilah aku. Kalau kalian mau memukul, pukullah aku. Ibuku tidak bersalah. Kata suara itu yang tak lain dan tak bukan adalah milik cabai rawit. Orang-orang yang mendengar suara itu sontak terkejut. Mereka hanya mendengar suaranya, namun tidak melihat orangnya. Kecurigaan penduduk semakin bertambah besar, sehingga si janda menjelaskan semuanya. Ia menceritakan tentang sumpah yang pernah ia lafalkan dengan sang suami tentang keinginan punya anak walau sebesar cabai pun. Penjelasan itu membuat seluruh penduduk paham dan berbalik menjadi simpati. Mereka pun lalu sepakat untuk membuatkan rumah yang lebih layak bagi cabai rawit dan ibunya. Hidup makmurlah keluarga cabai rawit. Ia tidak lagi harus pergi ke pasar sehingga membuat orang-orang takut.